orang menduga-duga ada AHY yang kemarin sempat makan bakso segala macam ya. Padahal belum tentu juga. Karena kalau soal iming-iming AHY udah berapa kali. Tapi benar. Boleh jadi karena sudah berapa kali akhirnya dikabulkan juga kan gitu. Tapi tidak mungkin menarik penggantinya Prof Mahfud dari PDIP. Bukan di situ membaginya. Sekarang ini kita ada bencana nih. Pak Jokowi nggak ke kantong-kantong bencana itu. Iya. Nah, kenapa fokusnya ke Jawa Tengah? Di 2014, 2019 itu dinamikanya beda. Dinamikanya itu adalah tentang politik identitas. Di 2024 fenomenanya tentang nepotisme. Kita membayangkan kemarin seandainya bukan Gibran, mungkin tidak ada perdebatan identitas, tidak juga ada perdebatan etika, nepotisme dan etika. Rasanya lebih adem. Tapi sekarang mau tidak mau panas juga rupanya gitu kan. Kampus-kampus sudah mulai gerah. Iya benar. Kemarin UGM ngasih statement juga UGM ya. Sudah mengeluarkan petisi Bulak Sumur, disusul UII, besok atau lusa UI gitu. Dan seterusnya kampus mana lagi. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan. Tribuners, nggak kerasa nih, sebentar lagi kurang dari 2 minggu nih hari pencoblosan. Kita akan segera mencoblos memilih caleg dan juga tentunya yang paling banyak sekali dibicarakan nih, yaitu Pilpres. Dan Tribuners, semakin dekat dinamika politik ini semakin panas nih Tribuners, termasuk salah satunya calon wakil presiden nomor urut 3 Pak Mahfud MD. Ini menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dan bahkan Pak Mahfud ini mengaku tinggal menunggu momen yang tepat untuk mundur. Nah, alasannya Pak Mahfud baru menyatakan akan mundur baru-baru ini karena ingin memberi contoh bahwa dirinya tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk meraih kemenangan pada Pilpres 2024. Tapi apakah ada motif elektoral di balik keputusan Pak Mahfud tersebut? Untuk itu, kita akan menelisik lebih jauh soal ini bersama dengan Guru Besar Bidang Ilmu Komunikasi Politik Universitas Nasional, Profesor Lely Aryani. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah Gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini Pak Mahfud ini belum resmi sih, akan mundur nih dari kabinet. Apa tanggapan Prof? Ya, pertama mungkin ketika situasi menjelang akhir-akhir mendekat ke masa pencoblosan ini terasa oleh Pak Mahfud bahwa dinamikanya tidak lagi kondusif gitu ya. Jadi itu dia ceritakan juga di podcast siapa ya, saya lupa. Dia katakan tidak ada lagi senda gurau, tidak ada lagi cipika-cipiki, pelukan hangat. Udah mulai panas ya. Udah mulai panas, tertawa-tertawa yang biasanya terjadi pada saat mereka sidang di kabinet gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa hal yang secara kasat mata juga bisa kita lihat. Misalnya kemarin ketika Menteri Luar Negeri mendapat tugas dan juga wakilnya secara bersamaan. Harusnya itu kan dijabat oleh ad interim karena bukan mengundurkan diri ya, tapi sedang melaksanakan tugas. Nah, itu seharusnya dijabat oleh Prof Mahfud sebagai Menko Polhukam. Tapi ternyata kenapa Budi Ari, ya, Menkominfo. Dari sana udah terasa, ibaratnya kalau Prof Mahfud itu duduk, pasti rasa berduri itu, pantatnya atau apanya ya. Seperti suasana yang tidak nyaman dalam sebuah lingkungan atau komunitas itu kan menyebabkan kita tidak lagi kohesif. Ya. Baik dalam diskusi, dalam memutuskan program, pasti ada kecurigaan satu sama lain, prejudis politik pasti ada di sana. Apalagi jelas-jelas pasca debat terutama itu mulai terlihat ya. Bagaimana situasi debat yang panas ketika Gibran harus bersaing dengan Prof Mahfud sendiri yang notabene adalah lawan tanding kan. Mau tidak mau mereka harus adu argumentasi, adu diksi, narasi termasuk gimmick yang harus dimunculkan, dan kemarin puncaknya gitu. Jadi kemungkinan kan ada pertanyaan orang juga nih, kenapa nggak kemarin ketika ditetapkan menjadi
calon wakil presiden. Ya. Saya pikir waktu itu tidak ada bayangan Gibran yang akan dicalonkan. Oke. Karena posisi yang mencalonkan Prof Mahfud ini kan PDIP. Pak Jokowi adalah partai PDIP. Iya. Asumsinya pasti Pak Prabowo dengan orang lain. Iya. Bukan orang yang berada dalam bayang-bayang PDIP, yaitu bayang-bayang Pak Jokowi sendiri, Iya. apalagi Gibran juga adalah Iya. PDIP kan. Nah, itu alasan menurut saya yang paling logis untuk ditelaah. Kemungkinan itu tidak terbaca bahwa Gibran yang akan maju, meskipun bisik-bisik ada gitu. Nah, karena itu alasan dia menunggu situasi yang tepat. Situasi yang tepat lainnya adalah ada beberapa tugas dan tanggung jawab dia sebagai Menko Polhukam yang harus dia selesaikan barangkali. Oke. Mungkin dari 10 hal sudah terkerjakan 8, tinggal 2 lagi selesain dulu deh, biar jangan seperti meninggalkan pekerjaan. Asumsinya demikian. Dan kemudian saat ini suasananya sudah makin terlihat, ada jarak komunikasi politik antara Pak Jokowi dengan menteri-menterinya yang notabene tidak berada dalam satu kubu, bukan koalisi ya, karena Pak Jokowi masih PDIP, Iya, betul. bukan dalam satu koalisi. Itu yang harus diambil. Jadi tindakan ini. Dan satu hal, kalau istilah orang Padang itu ya, datang tampak muko, pai nampak punggung. Nah, itu istilahnya. Jadi datang tampak muka, pergi dengan kelihatan punggung. Pilihan juga sudah tepat. Dia dipilih dengan terhormat, harus keluar dengan terhormat. Dan kabarnya pukul 3 ini ya. Iya, 3 atau pukul 4 hari ini. Ya, hari ini Pak Jokowi akan ketemu dengan beliau. Mudah-mudahan mereka bisa berbicara dengan tuntas, jelas dan lugas tentang mengapa harus keluar dan mengapa Pak Jokowi juga harus menerima keputusan itu. Gitu. Oke, kita akan menunggu ya. Mm-mm. Dan Prof nih, apakah ini ada motif elektoralnya? Ya, yang kedua tentu tadi pertanyaannya itu ya, motif elektoral. Bisa jadi, bisa juga enggak. Oke. Tapi dengan keputusan ini seharusnya ada motif elektoral itu. Karena orang akhirnya mengetahui Prof Mahfud punya sikap politik yang jelas. Ya, kalau kemarin seperti berada di bawah bayang-bayang narasi keberlanjutan, sementara Prabowo dan Gibran jelas narasinya keberlanjutan total. Kalau ini kemudian karena tidak enak hati ditambahlah keberlanjutan dengan segala perbaikan. Sebenarnya narasinya perbaikan itu ya bukan keberlanjutan aja. Padahal dalam teori kepemimpinan dan teori peran itu kan terbagi dalam 3 kategori. Oke. Setiap pergantian kepemimpinan itu ada 3 hal yang harus terjadi, yaitu harapan, perubahan, dan unity, kesatuan. Sejatinya kenapa pilihan para politisi setelah berseteru, setelah bertanding, akhirnya mereka bersanding. Entah itu di parlemen, entah itu di eksekutif, entah kemudian mereka mencalonkan diri di yudikatif, lalu yang melakukan fit and proper test adalah eksekutif dan legislatif misalnya kan. Ada yang mewakili eksekutif, mewakili legislatif, kemudian masuk ke yudikatif. Jadi tokoh-tokoh itu berkelindang di seputar itu aja. Makanya dalam teori komunikasi politik itu sebenarnya yang lebih banyak dapat itu adalah para elit. Kita rakyat ini hanya sisa-sisanya saja. Waduh. Jadi kalau demikian harusnya efek elektoral itu ada pada sosok yang kita bayangkan punya komitmen terhadap kepentingan rakyat. Ini bukan soal membela Prof Mahfud. Kita kenal Prof Mahfud itu punya pengalaman di 3 posisi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan 3-tiganya dia sukses menurut saya. Dia jadi menteri aja dia berani berteriak tentang keadaan di dalam. Belum ada konflik, belum ada perbedaan waktu itu kan. Kita bisa tahu seorang Rafael Alun gara-gara teriakan Prof Mahfud. Nah, mungkin kita butuh tokoh yang bisa berteriak, tapi dengan tetap bisa bersikap adil terhadap kelompok lain yang memang harus diingatkan. Saya kira Prof Mahfud punya kapasitas itu, oleh karena itu saya berharap harusnya ada efek elektoral itu. Akan berpengaruh signifikan atau gimana, Bu? Mungkin tidak terlalu drastis, tapi mungkin harus ada signifikansinya ya. Sebab soal ukuran berapa persentasenya itu perlu kita buktikan nanti. Setelah Prof Mahfud mundur, harus ada lembaga Survei. termasuk Tribun nih kalau bisa
lakukan survei ya, minimal jejak pendapat atau apa yang bisa mengukur itu. Oke. Gitu kira-kira Gigi. Oke, nah untuk kemungkinan pengganti Prof Mahfud sebagai Menko Nah, Polhukam. itu. Saya kemarin tadi juga sudah diwawancarai ada media lain, BBC London. Ya. Nah, itu saya tanyakan juga nih, apa kita bisa menebak langkah politik Pak Jokowi ketika dia menarik Budi Ari menjadi Menkominfo? Terbayang nggak Budi Ari akan ditaruh di posisi itu? Kan nggak juga. Terbayang nggak ketika Menteri Kesehatan bukan dari orang kesehatan? Sehingga teman-teman dokter merasa ada kecemburuan sosial di dalamnya. Bahkan banyak yang menitipkan pesan dengan saya, Bu Leli, gimana cara bilang sama Pak Jokowi nih, kami nggak mau menterinya itu, misalnya kan. Sementara Pak Jokowi dengan segala alasan membenarkan tindakannya karena dia anggap di Kementerian Kesehatan tidak hanya butuh orang yang mengerti soal kesehatan, tapi mengerti manajerial. Nah, apakah di Kementerian Pertahanan Menko Polhukam ini akan diganti dengan orang yang punya konotasi militer juga? Orang menduga-duga ada AHY yang kemarin sempat makan bakso segala macam ya. Padahal belum tentu juga. Karena kalau soal iming-iming AHY udah berapa kali. Tapi boleh jadi karena sudah berapa kali akhirnya dikabulkan juga kan gitu. Politik itu kan adalah pertemuan dan pertentangan dua kepentingan. Hasil akhirnya kompromi. Kompromi dari apa? Kompromi dari yang dipertentangkan dan dipertemukan dalam kepentingan. Saya menduga hari ini kita harus yakin dan tahu kepentingan yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi mungkin bukan kepentingan kita seluruhnya. Mungkin kepentingan yang proses merebut elektoral ini saja pada saat ini karena ada sosok yang punya relasi patron klien dengan Pak Jokowi, yaitu Gibran, yang masuk dalam putaran kompetisi ini. Jadi mau tidak mau kita harus sabar sampai selesai pencoblosan. Kalau putaran kedua sabar lagi gitu, sehingga kita bisa menunggu Pak Jokowi ini mau jadi pejabat politik atau pejabat publik atau pejabat negara. Atau kepala pemerintahan kah, yang sampai keputusan menentukan menterinya juga mempertimbangkan kondisi kita masyarakat Indonesia yang bukan hanya orang-orangnya saja gitu. Nah tadi kan kalau AHY itu kan masih dalam kubu paslon 02 nih. Iya. Kalau misalkan sudah masuk. Ya, kalau dari kubu lain mungkin nggak gitu untuk jadi Menko Polhukam? Kalau kita lihat tradisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam tarik-menarik menteri ini, nampaknya memang faktor pertama itu pertimbangannya adalah relasi patron klien. Kapolri misalnya, karena dulu waktu beliau jadi wali kota Kapolresnya, dan lain-lain. Coba dilihat beberapa menteri yang punya, termasuk terakhir Budi Ari karena projonya. Nah, itulah tradisi yang dibentuk oleh dulu Pak SBY juga ya, temannya sendiri yang menjadi Menko Polhukam kan. Nah, biasanya setiap orang itu membawa cangkang politik masing-masing. Cangkang itulah yang bisa menguatkan kaki-kakinya sehingga dia tentu riskan memilih orang lain yang tidak punya relasi apapun dengan dia. Makanya Scott Roniger mengatakan relasi patron klien itu bukan hanya karena hubungan darah, tapi juga hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, ada besan, ada ipar, ada saudara angkat, atau hubungan sesama alumni. Nah, bayangan saya Pak Jokowi pasti tidak jauh dari itu. Tapi tidak mungkin menarik penggantinya Prof Mahfud dari PDIP. Nggak akan mungkin. Kenapa tuh? Karena positioningnya udah beda. Gitu. Oke. Jadi kemungkinan ya Pak Jokowi ini memilih pengganti Menko Polhukam itu kalau bahasa sederhananya dari unsur kedekatan gitu ya. Iya, itu karena dari kedekatan itu dia harus punya kepercayaan bahwa dia tidak akan dihianati. Terus kan dalam teknik kualitatif itu kan ada teknik endoscoping ya, mencuri dengar gitu ya. Kalau mencuri dengar, jadi semua pembicaraan politik secara internal itu tidak boleh keluar, tidak boleh diketahui eksternal. Nah, Pak Jokowi harus memastikan itu. Kalau enggak, komunikasi politiknya bisa menjadi pesan yang liar di luar, gitu. Nah, dengan keluarnya Pak Mahfud ini berarti bisa dikatakan sebagai ada tanda ketidakharmonisan di kabinet ya? Dari awal tadi sudah saya ceritakan kenapa Pak Mahfud memutuskan
kemudian harus Sudah tidak keluar. nyaman gitu ya. Jadi momentumnya dibilang kemana ditunggu dan sudah tertunggu. Kan Prof Mahfud udah cerita tadi. Dia bilang tidak ada lagi cipika-cipiki, pelukan hangat, sapa senyum. Sedangkan susah ya kerja di lingkungan Nggak seperti itu bisa. ya. Jadi kabinet itu membutuhkan bukan hanya sekedar konformitas, tapi juga cohesiveness ya. Cohesiveness itu kepaduan yang dominan, yang bisa membuat semua orang bisa bekerja sama. Bukan hanya pemilu yang riang gembira, kabinet juga harus riang gembira. Betul, betul, setuju. Nah, ini kan banyak juga yang diisukan bahwa akan ikut mundur juga dari kabinet. Menteri-menteri yang Iya, lain. menteri-menteri yang lain. Iya. Bagaimana menurut Prof? Kalau saya berpikiran, memang seharusnya mereka yang sudah menjadi kompetitor itu memang keluar sebaiknya. Oke. Tapi katanya waktu sudah sangat sempit, ada pertimbangan lain nih, nggak bisa nguping gitu. Oh, oke. Nggak bisa mencuri Jadi di situ dengar, cuma untuk mencuri dengar nggak gitu bisa ya. nguping. Padahal belum tentu juga diizinkan untuk dicuri dengar. Mungkin nanti aja kita bicarain itu. Ini masih ada yang kelompok yang cukup riskan nih untuk mendengar pembicaraan kita. Oke, mungkin Kan bisa kayak- dipanggil sama Pak Jokowi ke dalam Ya, gitu oke, mungkin kan. kayak yang kemarin Mensos nggak diajak buat bagi-bagi bansos mungkin. Nah, itu salah Oke. satu. Salah dua, salah tiganya banyak. Oke. Salah satunya tidak difungsikan sebagaimana kapasitasnya. Itu yang mungkin ya itu bukan rahasia lagi, sudah dibicarakan oleh teman-teman dari partai sendiri yang mengatakan buktinya bagi-bagi bantuan sosial itu harusnya tugas Bu Risma. Ya. Tapi mengapa diambil alih oleh Pak Jokowi sampai Iya. Pak Jokowi jadi berdiri depan istana seperti pedagang. Parahnya lagi ini Mas Erick Thohir gitu loh. Sampai teriak inilah presiden kita, cobalah lihat dan sebagainya. Lah, itu kan kalau memang dia memfungsikan menterinya Pak Jokowi itu bukan di situ membaginya. Sekarang ini kita ada bencana nih. Ada banjir, tanah longsor, ada abu gunung erupsi ya. Nah, seperti di Sumatera Barat, erupsi gunung juga, tanah longsor di Jawa Barat dan sebagainya. Kenapa Pak Jokowi nggak ke kantong-kantong bencana itu? Iya. Nah, kenapa fokusnya ke Jawa Tengah? Kenapa, Ge? Karena dia nggak sejalan ya sama sama partainya katanya gitu ya. Oke. Nah, menurut Prof nih, kita bicara soal Jokowi kan ya, ini kinerja pemerintahan Jokowi nih, karena sebentar Iya. lagi kan akan berakhir nih. Gimana menurut Prof? Nah, itu tadi. Katanya approval rating Pak Jokowi tinggi, hampir di atas 75% ya. Nah, tapi malam tadi saya mendengar narasi lembaga survei di sebuah TV lain, TV nasional, yang mengatakan itu tergantung jenis pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya, apakah Anda suka diberi bantuan sosial? Suka. Apakah Pak Jokowi seorang presiden yang baik sehingga sering membantu Anda? Iya, gitu kan? Berbeda perjawaban. Seandainya Anda diberikan bantuan ini, apakah Anda akan pasti memilih pasangan sekian? Ternyata jawabannya belum tentu. Oke. Nah, jadi cara bertanya tentang kepuasan publik itu ternyata karena lembaga survei itu kan yang aktif adalah surveyornya, ya kan? Sementara kalau opini publik itu yang aktif adalah publiknya. Itu dua hal yang berbeda. Surveyornya menanyakan hal tentu yang bisa menggiring jawaban. Itu tadi contohnya, sehingga mereka jawab puas. Tentu ratingnya akan tinggi. Nah, hasilnya akan tinggi. Tapi seandainya apa yang dikatakan oleh dijelaskan oleh Abe Saplopata lewat Pokmaknya kalau nggak salah kemarin, itu berbeda. Jadi jika diajukan pertanyaan yang berbeda, tidak ada korelasinya antara bantuan sosial itu dengan pilihan dia nanti. Tapi juga ada satu lembaga survei yang melaporkan bahwa dia tidak jadi melakukan survei karena respondennya menolak. Alasannya, kalau saya nanti menjawab pertanyaan Bapak, nanti nama saya dicoret dari penerima bantuan sosial. Oke, ada kekhawatiran seperti Ada, itu ya. sudah ada itu di medsos, silakan dibuka, ada lembaganya dengan jelas menyatakan itu. Di media mainstream juga sudah dia ceritakan. Jadi ini bukan sesuatu rahasia lagi. Nah, kita silakan kita berargumentasi juga, menganalisis lah, saya sebagai akademisi kan. Kalau begini, ternyata ada hal yang kontradiktif di dalamnya. Jadi kesuksesan dan kepuasan publik itu ukurannya ternyata berbeda sesuai dengan lembaga surveinya. Nah, kalau demikian, silakan sekali lagi saran saya Tribun melakukan sesuatu yang benar tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Pak Jokowi secara umum.
Jadi bukan karena bantuan sosial Sosial. saja. Mungkin akan ditemukan angka yang berbeda. Oke, karena 2 periode sekiranya lebih daripada itu ya, daripada bansos itu doang gitu. Oke, nah tadi kan bicara soal bukan netralitas ya, mungkin kayak menteri yang berkepentingan di Iya. Pilpres. Nah kalau ASN sendiri nih, pejabat politik katanya boleh kan kata Pak Jokowi. Menurut Iya. Prof gimana? Iya, itu kan pasal 281 Hmm. Undang-Undang Pemilu itu kan memang memberi ruang pada presiden, dan presiden itu kalau dia itu diminta oleh partai politik, itu pasal 281 ya. Iya. Jadi positioningnya dia diminta sebagai pejabat publik dan pejabat politik. Tapi dengan syarat bahwa dia harus tidak menggunakan fasilitas negara, kemudian harus cuti. Ya, Nah, dengan pengecualiannya yaitu yang tetap melekat adalah yang melekat seperti pejabat negara, protokolernya, pengamanannya dan sebagainya. Artinya presiden adalah pejabat negara, ya. itu ya. Mm-mm. Nah, karena dia pejabat negara lah diatur di pasal 282 dan 283. Itu tidak boleh berpihak memberikan bantuan kepada kelompok, golongan atau masyarakat dengan memberikan keuntungan pada calon atau peserta pemilu lainnya. Beda kalau dia melakukan kampanye untuk dirinya sendiri. Nah, itu kan jelas terlihat. Kalau dia adalah presiden, pejabat negara, dia adalah milik semua bangsa Indonesia. Dia harus berdiri di atas semua golongan. Nah, apalagi di 282, 283 itu jelas dikatakan tidak boleh memihak. Ya. Jadi pernyataan Pak Jokowi mengatakan dia boleh memihak itu salah. Tapi dia berkampanye memang boleh. Sepanjang yang pasal 281 dia itu diminta, tapi 299 dia atas kemauan sendiri untuk berkampanye. Itulah yang terjadi di 2019. Jadi atas kemauan sendiri kan, karena dia yang akan mencalonkan diri lagi. Tapi kalau dia memihak tidak boleh. Sebab dia pejabat negara yang diatur kepentingannya adalah kepentingan rakyat seluruhnya. Oke, Gitu. kita jadi tercerahkan nih kan. Ternyata boleh kampanye tapi nggak boleh memihak. Gitu Nggak ya? boleh memihak, tapi kampanye harus cuti. Iya, kampanye harus cuti, nggak boleh pakai Harus cuti. fasilitas negara. Pertanyaannya, apakah Pak Jokowi mau cuti? Oke. Karena kalau dia cuti berarti yang jadi presiden wakilnya. Iya. Selama presiden jadi wakilnya, si presiden bisa mengambil tindakan yang dianggap perlu ketika menganggap situasi tidak memungkinkan. Termasuk juga mungkin ada akibat terhadap Pak Jokowi. Nah, menurut saya Pak Jokowi tidak akan cuti. Karena Tapi riskan dia mungkin ya. akan kampanye mungkin di hari Sabtu dan Minggu barangkali gitu. Oke. Nah tadi kan Prof sempat menyinggung soal Pilpres 2019. Nah, kalau dibandingin ya sama tahun-tahun tahun sekarang nih, gimana nih? Iya, 2019 itu Kompas ngerasain nih. Kebetulan saya narsum di Kompas itu sejak 2012. Studionya masih di sebelah ini dulu. Waktu pilkada di KI ya. Nah, di 2014, 2019 itu dinamikanya beda. Dinamikanya itu adalah tentang politik identitas. Jadi pembelahan publik itu yang terjadi seolah-olah satu adalah identitas yang sangat beragama, yang satu tidak, gitu. Di 2024 fenomenanya tentang nepotisme. Jadi perdebatan kita berada pada ranah bagaimana tentang keberpihakan, tentang nepotisme, tindakan-tindakan yang melanggar hukum, etika dan seterusnya. Nah, kita membayangkan kemarin seandainya bukan Gibran, mungkin tidak ada perdebatan identitas, tidak juga ada perdebatan Etika. nepotisme dan etika, rasanya lebih adem. Tapi sekarang mau tidak mau panas juga rupanya gitu kan. Kampus-kampus sudah mulai gerah. Iya benar. Kemarin UGM ngasih statement juga ya. UGM sudah mengeluarkan petisi bulak sumur, disusul UII, besok atau lusa UI gitu. Dan seterusnya kampus mana lagi? Karena semuanya merasakan kegerahan ini ya. Sebenarnya orang menyalahkan juga orang yang gerah. Katanya, kenapa tidak suka anak muda maju? Enggak ada yang enggak suka. Kita itu ketika Gibran maju menjadi wali kota di Solo, saya termasuk yang membela. Dalam tulisan saya di media nasional. Tulisan saya masih ingat tuh, Gibran dalam pusaran politik dinasti. Saya bela. Itu sekedar prosedural demokratis yang diikuti Gibran. Dia mencalonkan, dia melengkapi semua persyaratan, dia bisa ditetapkan sebagai calon, tinggal cari pasangan, ditetapkan bareng,
kemudian dia kampanye, tinggal rakyat yang mau memilih atau enggak. Kalau rakyat tidak suka dia anak Jokowi, nggak usah dipilih, gitu kan. Tapi fenomena 2024 beda. Jadi ada prosedur yang dilanggar oleh Gibran, yaitu dengan istilah lagunya Tina Tun itu diobok-obok si MK gitu. MK-nya diobok-obok gitu. Dan itu terbukti dengan dipecatnya si Paman yang dianggap melanggar etika berat. Artinya kan benar ada sesuatu rekayasa dalam proses pencalonannya yang semula itu ditetapkan batas usianya 40 tahun, tapi karena Gibran tidak memenuhi syarat, muncullah norma baru yang mengatakan atau sedang menjabat kepala daerah hasil pemilihan umum. Jadi bukan hanya kepala daerah. Seolah-olah tujuannya untuk seluruh anak muda atau seluruh pejabat daerah yang saat itu bisa maju. Tapi apa mungkin saat itu bisa maju? Ya, cuma Gibran jadi ketahuan karpetnya hanya untuk Gibran gitu. Oke. Ternyata cukup ini ya, banyak sekali permasalahan nih ya di 2024 nih Pilpresnya ya. 2019. Jadi kita tidak membayangkan bahwa sebenarnya akan kita hadapi persoalan ini. Waktu itu masih terbayang barangkali masih akan ada nih politik identitas gitu. Jauh dari pikiran nepotisme ini, jauh banget gitu kan. Karena kalau praktek nepotisme di daerah juga sudah dilaksanakan dan itu tidak sampai memecah publik sedemikian rupa. Kalau ini cobalah media mainstream mengulasnya setiap hari, media sosial memotong-motong pesan politik yang ada di dalam tiap perdebatan itu sehingga menjadi viral, diangkat kembali oleh media mainstream, diulek-ulek lagi, dibela sama kelompok ini, digagas oleh kelompok itu, diserang sama yang ini, akhirnya tetap rame. Ini 2024 ini semarak demokrasi lebih bergema. Nah, kita tidak tahu batas kekecewaan publik itu di mana ujungnya. Itu aja pertanyaannya. Oke, mungkin nanti kita akan melihat di media sosial mungkin ya, Prof, karena sekarang milenial juga udah mulai bersuara soal politik di media sosial ya. Oke, nah tadi kan ada soal politik identitas nih, itu 2019. Kalau 2024 sendiri Prof melihatnya nepotisme gimana? Tadi kan? Oh iya, untuk tentang politik identitas. Kayaknya nggak terlalu mengemuka ya. Karena sebenarnya ketiga calon itu secara identitas sosiologis agamanya sama. Nah, mungkin ada 1-2 lah yang berdebat soal yang mana tingkat keimanannya lebih tinggi, tapi itu kan ukurannya Tuhan yang tentukan, bukan subjektif kita. Banget, subjektif sifatnya kan. Kita tidak usah masuk ke sana. Tapi kalau perdebatan tentang jalan masuknya Gibran itu yang menjadi polemik sampai saat ini, bahkan mungkin kalau nanti Pak Prabowo dan Gibran menang tetap akan jadi polemik, tetap akan dicari di mana kausalitasnya sehingga Gibran kok semudah itu. Jangan lupa loh, kalau seandainya dulu teman-teman kita di DPR menggodok usia 40 tahun itu kan dimulai dengan pikiran kita hidup itu dimulai dari usia 40. Tingkat kedewasaan orang tuh mulainya dari usia 40 tahun. Mungkin dengan segala pertimbangan rasional lah saat itu. Tiba-tiba berubah, tetap 40, tapi dia bisa belum 40 asal. Nah, asalkan lah istilahnya. Jadi asal-asalan lah. Jadi mereka yang belum matang secara emosional, memimpin negara dengan 280 juta ya penduduk ini. Apakah mungkin kalau nanti nih seseorang yang baik dia wakil presiden atau presiden, sebagai presiden bagaimana keputusan politik akan dia ambil, tingkat emosinya bagaimana. Sementara rakyat menunggu nih pemimpin yang cerdas secara emosional, intelijen, dan rohanianya. Jadi 3 ini harus menyatu dalam figur kepemimpinan. Nah, mungkin karena Gibran masih muda, masih diragukan tentang mentalnya. Kalau nanti Pak Prabowo terjadi apa-apa, berhalangan tetap, dia yang Gibran yang jadi presiden. Lalu ketika ada sesuatu situasi darurat, apakah Gibran bisa memutuskan itu tanpa dipengaruhi oleh anasir-anasir lain di sekelilingnya? Itu yang masih diragukan. Oke, jadi harusnya pemimpin ini punya EQ, IQ, dan SQ yang matang ya gitu. Nah, mungkin terakhir nih Prof, di tengah dinamika politik yang sangat panas ini, pesan buat pemilih mungkin, karena bentar lagi nih kurang dari 2 minggu kita bakal milih.
Sebenarnya kalau kita lihat sosialisasi yang dilakukan KPU, teman-teman di media sosial tuh, mahasiswa saya juga saya tanya, kalian dapat informasi tentang kepemiluan dari mana? Lebih banyak dari media sosial. Nah, artinya ada yang kurang, fungsi partai politik yang tidak terlalu dijalankan dalam hal sosialisasi politik. Nah, kalau mereka mendapatkan informasi pemilih muda, terutama yang 56% ini mendapatkan informasi hanya dari media sosial, itu kurang. Karena asupan yang sudah menjelma di keberlimpahan informasi di media sosial itu banyak yang tidak pas, tidak tepat gitu kan. Jadi kita harus meminta mereka lebih sering membaca. Kalau mereka membaca undang-undang, jangan membaca di Google yang sudah muncul pasal tertentu saja, tapi baca langsung undang-undangnya sehingga jadi tahu, oh pasal ini melarang begini. Jadi kalau dia ada melihat kekeliruan yang terjadi, dia bisa bersuara sebagai calon pemimpin juga ke depannya kan. Karena udah tahu dasarnya itu ya. Iya, jadi dan sekarang kepada siapapun kita harus menghindari mereka yang membeli suara kita. Sebab nilai suara kita itu sebenarnya tidak sebesar yang dia hargai. Jauh, bahkan langit dan bumi pun nggak bisa memberi suara kita, harusnya gitu. Saking besarnya faedah kita dalam memilih kepemimpinan. Maka jadilah pemilih yang cerdas, juga berintegritas, dan tidak mau menerima money politik karena integritasnya. Karena kita juga punya kapasitas sebagai rakyat yang harus memperoleh hak mendapatkan pemimpin yang amanah dan patonah. Oke, luar biasa. Jangan mau dibeli suaranya, guys. Terus harus baca secara intensif ya. Jangan cuma di medsos doang. Emang sih di medsos tuh enak banget scroll Singkat-singkatan gitu ya. Iya. ya. Terus konten-kontennya gitu nggak ngebosenin, ada lagu-lagunya. Tapi kita harus cerdas nih karena ini menentukan masa depan kita semua. Oke, Prof. Sebenarnya masih pengen banget ngobrol panjang soal ini karena ya saya banyak juga lah suka, apalagi nih. Berhadapan dengan GG yang cantik, Waduh, pinter gitu. Aduh, Prof. Oke, Prof, makasih banyak Sama-sama. sudah berdiskusi di Tribun Terima kasih News, juga. datang ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, sehat selalu dan semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan, Prof. Amin. Amin. Oke, dan Tribuners, itu dia perbincangan kita kali ini. Saksikan terus program Tribun News di kanal YouTube Tribun News lainnya. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.